Kalau kita melihat statement dari Pak JK, kemudian preskonnya Pak Erlangga, menambah kursi menjadi 102 kursi di DPR, menjadi peringkat kedua, menjadi partai juga yang ikut berkorban ya, berjuang memenangkan Prabowo Gibran. Tapi kayaknya itu nggak prestasi yang cukup untuk menjaga kursi ketumnya Pak Erlangga gitu. Tidak cukup untuk menjaga kursi Pak Erlangga kan. Makanya tadi ada Sloro ya, kurang lebih ini akan jadi keajaiban dunia ke-8 begitu ya. Kenapa alasan pemberhentian ini sesungguhnya? Kan misteri ini ya. Kenapa itu terjadi padahal dia berhasil dalam banyak hal. Tadi dikatakan itu dampak kotel efek. Kotel efek itu akan lebih terdampak kepada Partai Gerindra. Artinya kerja di internal Partai Golkar bagaimanapun boleh yang lain bilang ini jasanya di Partai Golkar, tapi tentu yang paling depan adalah jasa ketua. Tidak bisa dihindari itu. Dan bagi saya sulit kita sekarang melihat bahwa tidak ada sesuatu menjelang akhir peralihan kekuasaan. Di mana orang-orang yang besar membutuhkan perahu besar. Salah satu perahu besar itu adalah Partai Golkar. Dan itu sangat penting. Bukan tidak mungkin ini perebutan menuju ke arah itu. Untuk memastikan orang besar yang akan keluar dan berakhir masa jabatannya memperoleh perahu penting dan besar. Dan itu sulit dinafikan. Berbagai peristiwa politik, pergantian kepentingan partai politik tidak hanya terjadi di Indonesia. Tetapi yang seburuk ini romannya, kenapa saya bilang buruk? Karena ini terjadi menjelang harusnya Munas Partai Golkar itu terjadi dengan smooth di bulan Desember. Ini semua teman-teman partai politik yang berpengalaman. Mereka tahu cara kerja partai politik yang soft. Yang terbaiknya tunggu saja Desember. Tapi ada yang nggak tahan. Kenapa nggak mau ditunggu? Ya karena Oktober ada peralihan kekuasaan itu, perahu besar perlu didapatkan agar berlayarnya juga nyaman menjelang kekuasaan nantinya. Nah perahu besar ini dibutuhkan. Yang sebesar Partai Golkar, hanya Golkar. Karena perahu besar lainnya PDIP tidak mungkin direbut. Gerindra pun nggak mungkin. Jadi harus diakui bahwa ini ada upaya untuk menekan Partai Golkar untuk kepentingan politik masa depan menguasai ruang ketatanegaraan kita. Padahal tugas ketatanegaraan kita semua nih adalah memastikan dampak konstitusional partai politik itu terjaga. Partai politik kita itu ada 6 kali disebutkan, beda dengan konstitusi dimanapun. Saking pentingnya. Nah tugas kita memastikan partai politik berjalan secara konstitusional. Berarti ini dibajak ini dibajak di tengah jalan nih, perahu besar nama Golkar. Apa alasannya Pak Erlangga sendiri tidak menyebutkan alasan kenapa dia mengundurkan diri. Ya alasannya misteri itu, stabilitas transisi itu. Maka tidak mungkin kita menafikan ini ada permainan menuju stabilitas ke depannya. Sekali lagi kekuasaan itu sekarang bertumpu dan tertumpu di kursi Pak Jokowi. Jadi arahnya memang mungkin menjadi kendaraan baru Pak Jokowi. Pak Ridwan, ini suara-suara kayak gini ada juga nggak di internal Golkar? Saya tadi lihat Pak JK. Saya ini pimpinan Munas Partai Golkar pada waktu Pak JK terpilih jadi ketua umum. Dari 5 orang, ketuanya Pak Gaufur almarhum, 4 sudah mati, tinggal saya yang hidup ini sekarang. Karena waktu itu saya termuda, pimpinan Munas itu. Pak JK ini kapan jadi pengurus Partai Golkar? Kapan pengurus Golkar? Tidak ada. Terpilih, kenapa? Ya bisik-bisik. Pak SBY menginginkan Pak JK, Akbar Tanjung yang berjuang mati-matian memenangkan Partai Golkar 2004. Iya kan? Tapi Pak JK memenuhi syarat nggak Pak? Tidak memenuhi syarat. Menjadi kader? Tidak ada. Kapan jadi kader? Kapan jadi kader? Jadi Pak JK menjadi ketum tanpa menjadi kader? Tidak menjadi Pak JK nah, itu yang mau ditiru saat ini. Sebentar. Pak JK itu ada tercatat yaitu sebagai pendiri Sekber Golkar di Makassar. Sekber Golkar 6471 berubah jadi 71 jadi Golkar, 99 menjadi partai. Di dalam saat itu saya mau memimpin tidak memenuhi syarat. Akhirnya kami pimpinan Munas dan Sekjen rapat konsultasi ke Akbar Tanjung. Gimana Pak JK tidak memenuhi syarat? Dia bilang Ridwan, Sekber Golkar, Golkar Partai Golkar itu satu kesatuan. Masuklah dia.
Tidak pernah jadi pengurus. Di mana coba sebutkan tanggal berapa sampai kapan? Nggak ada. Pak Triwan, tapi kalau tadi Bapak Jadi bilang bahwa ini kan lirikannya SBY, maunya JK, berarti sebegitu berpengaruh lirikan seorang presiden untuk menentukan siapa yang menjadi ketum Golkar. Betul, karena Golkar itu doktrinnya karya kekaryaan, karya siaga, gatra praja. Ya. Tahu artinya itu? Ini partai pemerintah. Karya siaga itu setiap kader Golkar harus berkarya sesuai dengan profesi masing-masing, menjaga pemerintahan gatra praja. Oke. Jadi dia akan menjaga pemerintahan yang ada. Menyambung tadi statementnya Pak Kodari, siapa lirikan yang kemudian dilirik oleh Presiden hari ini, Pak Jokowi? Untuk apa? Untuk jadi ketum, ya kan? Saya Pak Jokowi langsung. Pak Jokowi langsung? Harus. Kan belum bisa dong. Apa bisa? Lu bisa, kenapa? Kan nggak jadi kader. Partai terbuka ini Golkar. Jadi nggak jadi kader itu nggak masalah. Gimana Pak? Apa? Ada Siapa RT? bilang Pak Jokowi tidak jadi kader? Lah, Siapa yang bilang? dia kan Pak Jokowi itu kader PD Perjuangan? Di mana ke PDIP? Lah, PDIP itu hanya dipakai kendaraannya, Bos. tapi kan terdaftar sebagai anggota. Ada KTA-nya, Pak? Ada KTA-nya. Dia itu tahun 97 sudah jadi kader Golkar. Aduh, tapi kan udah keluar begitu masuk PDIP. Nggak bisa, nggak pernah dia katakan keluar. Jadi itu dihitung gitu. Bagi saya Oke. itu semrawut. Sebentar. Enggak dong. Oke, baik. Sekarang ya saya tahu. Saya pikir kita tidak boleh mengedepankan pilihan tanpa tahu aturan. Sebentar. Nah, jangan karena dia presiden lalu kita mudahkan segala urusan. Enggak presiden. Tahu namanya Soekarwo di Jawa Timur. Oke. Pengurus Golkar bareng saya. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.